Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Gainugo dari Politeknik Teknika D3 dengan NIM 20050310007. Di video ini kita akan menjelaskan cara menggunakan CorelDRAW dan membuat suatu praktikum yang menggunakan CorelDRAW. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk perkenalkan bagian-bagian CorelDRAW dan membuat suatu proyek di dalam CorelDRAW tersebut. Bagian-bagian CorelDRAW tersebut adalah yang pertama dari file. Sini terdapat di dalam file tersebut terdapat new form template, open insert, close all, dan lain sebagainya. Sini adalah bagian-bagian edit untuk mengedit proyek tersebut yang ada di dalam CorelDRAW ini. Kemudian ada view itu adalah untuk melihat hasil gambaran kita yang telah dibuat atau pekerjaan yang telah dibuat di dalam CorelDRAW tersebut. Layout sini adalah layout tersebut adalah untuk memasukkan suatu file yang ada di dalam komputer ini ke CorelDRAW tersebut, yang berupa foto, gambar, atau sejenisnya. Sini adalah objek. Ini adalah bagian-bagiannya. Yang dari insert barcode, insert QR code, dan order, dan sekaligus yang lainnya. Sini ada efek. Efek tersebut sebagai memberikan efek itu sebagai memberikan sebuah efek pada gambar biar lebih jelas atau kelihatan menarik itu. Sini ada bitmaps, dan kemudian di sini ada test. Test ini digunakan pada saat mau mengetik pada gambaran yang kita buat. Sini ada tabel, tools, window. Ini window ini ceritanya untuk membuat jendela atau membuat beranda yang baru. Ini ada tombol app. App ini digunakan untuk sebagai petunjuk pada saat tidak mengerti pada menggunakan CorelDRAW tersebut. Di sini adalah bagian-bagian toolnya. Yang di sini adalah bagian pick tool, sub tool, crop tool, zoom tool, kemudian ada freehand tool, artistic media tool, rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, test tool, parallel dimension tool, streamline connector tool, drop shadow, transparency, color eyedropper, interactive fill tool. Pick tool ini sebagai posisi atau memilih. Ini digunakan sebagai kursor. Subtool ini untuk mengajak
mengedit objek yang berupa berjenis kotak, bulat, sama triangle. Crop tool itu digunakan pada saat untuk mengedit foto atau disebut atau bisa dibilang mengedit foto gitulah. Zoom tool itu untuk memperjelas gambaran atau suatu proyek yang ada di dalam koridor ini. Freehand tool untuk menggambar curve dan untuk memperpanjang atau memperlebar garisnya. Assistive media tool ini digunakan sebagai calligraphic effect. Drawing rectangle ini sebagai objek yang dimananya untuk bisa membuat suatu bentuk tulisan atau gambaran yang digunakan pada saat papan penjualan. Yang ketiga ini juga sama, yang bulat sama poligon. Tes ini digunakan pada saat untuk mengedit dan atau menulis pada objek tersebut. Sini adalah garis dan ini dimension. Pada dimension digunakan untuk membuat satu dimensi pada garis atau pada saat tulisan. Ini bagian-bagian yang lainnya. Ini adalah bagian-bagian yang ada di bagian utamanya. Bagian utamanya sini ada test properties, bagian test propertiesnya. Ini subtoolnya kayak begini. Yang sekarang kita akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di bagian atas ini. New gunanya untuk membuat suatu proyek yang baru, dan new form template gunanya untuk membuat dari suatu template yang baru. Open ini gunakan untuk membuka hasil project yang sudah disimpan. Close dan close all adalah menutup. Bedanya adalah close itu untuk menutup satu jendela saja yang dari sini. Close all adalah untuk menutup semua atau menutup jendela yang berlebih. Sini ada save as, save sebagai template. Ini fungsinya sebagai menyimpan. Bedanya save as ini disimpan di bagian C+, di lokal disk C kayak sepertinya. Save ini untuk menyimpan di yang
akan disimpan di bagian yang mau disimpan. Edit ini untuk mengedit salah satu proyek yang ada dibuat. Teks properties dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ini adalah bentuk tulisan. Ini ada tulisannya, karakternya. Sini ada paragrafnya. Ini ada frame-nya. Yang di bawah sini ada jenis tulisan yang akan dipakai. Ini ada font style-nya, gaya fontnya, mau dipilih apa, misalkan normal italic, bold, dan bold italic. Ini adalah ukuran tulisannya. Sini ada fill type-nya. Fill-nya. Ini adalah online weight. Online weight ini untuk membuat garis pada suatu tulisan. Sini ada bagian-bagian tulis yang akan digunakan pada tulisan, pertama caps, position atau not annotation form, capital spacing, number style, fraction, stylistic alternative atau next, stylistic sex, contextual atau next, alternatives, discretionary, ligatures, dan di bawah ini adalah paragraf-paragrafnya. Dan paragraf tersebut ada beberapa ukuran yang ada di dalam koridor tersebut. Sini ada juga frame-nya. Baik, karena kita sudah menjelaskan semuanya, kita akan membuat suatu proyek di koridor tersebut. Baik, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya mengenai perkenalan bagian-bagian menu yang ada di dalam aplikasi Corel. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat salah satu contoh yang harus dibuat pada aplikasi Corel ini. Untuk mempersingkat batu, kita langsung saja untuk membuatnya. Ini ada bagian-bagiannya di welcome screen-nya. Ini dokumen untuk page. Sekarang kita akan membuka new dokumennya. Ini ada keterangannya ya untuk new dokumennya. Sekarang kita coba untuk menekan OK. Baik, pertama kita akan membuat sebuah objek persegi panjang yang berisikan nama. Kita pakai segini aja, dan kita coba
untuk menggesernya. Nah, ini kita langsung geser ke sini. Setelah itu kita coba yang keduanya, atau kita pakai satu dulu. Habis itu kita tekan ini, lalu ke convert to curves ya. Kalau sudah, kita tekan ini subtoolnya, lalu kita blok semua ini persegi panjangnya, kemudian kita tekan convert to curve ya. Setelah itu kita coba untuk mengubah garisnya ke atas ya, kayak gini. Kemudian ini yang di kirinya juga sama. Coba kita bikin yang keduanya. Kita putar, kita geser segini. Setelah itu kita rasakannya seperti tadi. Ini tekan, habis itu ini ke sini tekan subtoolnya, habis itu kita blocking persegi panjangnya, lalu ini tekan convert to curve, lalu kita coba naikkan. Nah, sudah ini kita coba geser. Terus sebentar. Kayak gini dia bentuknya. Sekarang kita akan memberikan warna pada kotak objek ini satu persatu. Kita pilih salah satu warnanya yang berupa merah. Terus kita ambil warna orange. Untuk yang ini merah ya, sini orange. Sekarang kita coba untuk membuat tulisan di persegi panjang itu. Kita ganti warna hurufnya. Kita pakai yang ini, Arial Blonde.
Coba kita ketik di sini. Kita tulis coba dan nama tujuan ya. Kita blok tulisannya, terus kita perbesar dan coba kita coba kita geser salah satu tulisannya. Sini ada rata kanan dan kirinya ya. Guys, gini karena ini tidak bisa digeser, jadinya ya seperti biasa aja. Inilah hasil dari proses pembuatan objek dan yang bertulis dan yang ditulis dengan nama ya. Kemudian kita coba yang kedua, kita ubah yang unitnya ke cm, lalu tekan OK. Nah, kita coba buat kotak. Lalu kita taruh di sini ya, dan coba kita ubah ukurannya. Ini lebarnya 4 cm ya, sama yang di sini 8. Coba kita bawakan ke tengah ya. Udah. Coba kita ke window, masuk ke window ya. Nah, ini udah, kita coba ke window, lalu ke dockers, habis itu ke transformation, ke position ya. Ini tekan dulu, terus
di kopinya itu 4 ya, kanan, terus keempat ke kiri. Udah, kita hapus salah satunya, terus kita pendekkan. Dan kita sudah pendekkan yang di bawah. Coba kita ambil salah satu foto kita di folder ya. Lalu pindahkan ke sini. Nah, ini sudah ada fotonya. Kita coba ubah ukurannya. Yang sini 4 cm dan sini 8. Terus coba kita klik kanan, terus tekan power clip inside, terus pindah ke sini. Nah, coba kita pakai yang kedua, ambil dulu fotonya. Terus letakkan di sini. Ini juga sama, ambil 4. Kita ubah ke arah sentimeter. Terus ini juga ke 8 meter. Ini 8 cm. Lalu kita klik kanan, itu tekan power clip inside, lalu pindahin ke sini. Ini juga sama, kita ubah terlebih dahulu 4 cm, atau ini batalin dulu ya. Sini kita ubah 4 cm, terus ini 8. Lalu klik kanan, lalu pindah ke sini.
Terus yang ini juga sama, ubah jadi 4. Sini 8. Lalu pindahin ke sini. Lalu pindah ke sini ya. Baik, ini ada hasil masukkan fotonya ke kotaknya masing-masing. Dah yang kita buat. Sekarang kita akan ini sebelumnya ini dapat dilakukan berulang-ulang ya sampai penuh itu. Sekarang kita akan coba save salah satunya. Kita taruh di data D. Lalu simpan ya di data D nya. Kemudian yang kedua juga yang pertama juga sama, kita simpan. Lalu kita tekan save. Baik, itu saja yang kita bicara, yang itu aja ya saya bicarakan. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.